Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Herlida Sari dari kelas 3A reguler pagi Banjarmasin dengan NPM 19630791. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program kasir toko bunga menggunakan C++ untuk memenuhi tugas pemrograman terstruktur. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam program ini adalah terdapat tipe data dan variabel, konstanta, operator, pemilihan dengan if, else, atau dengan switch. Kemudian ada perulangan, will, do, will, for. Nah, pemilihan dan perulangan ini minimal menggunakan dua jenis dari pemilihan maupun perulangannya dan array. Nah, baik, sekarang kita buka dulu software C++-nya. Nah, ini adalah program yang sudah saya modifikasi dan akan saya jelaskan sekarang. Oke, yang pertama ada include iostream. Ini adalah file header yang digunakan untuk melakukan penginputan dan pencetakan perintah code dan chain. Kemudian using namespace std ini menyatakan bahwa program akan menggunakan namespace yang bernama std. Integer main itu fungsi utama yang akan dibaca kompilator pertama kali secara otomatis. Kemudian tanda kurung setelah identifier main berfungsi untuk mengisi parameter. Namun dalam fungsi utama dibiarkan kosong. Kurung kurawal buka merupakan blok pembuka kode. Nah, terus di sini ada constring. Ini konstanta yang digunakan untuk konstanta string yang digunakan untuk menampilkan tulisan program toko. Nah, konstanta ini sifatnya tetap. Jadi karena konstanta ini sifatnya tetap, maka ini tidak dapat diubah-ubah lagi dan berbeda dengan variabel yang masih bisa diubah. Kemudian ada variabel integer, ada pilihan, ada variabel pilihan, total paket, banyak, hasil, sama dengan 0. Variabel ini digunakan untuk menentukan pilihan menu, menampung harga masing-masing paket, banyak pesanan, dan hasil proses. Kemudian ada variabel char atau karakter, yaitu ada variabel pilihan paket dan yes no. Nah, variabel ini digunakan untuk menampung pilihan pengguna serta menampung opsi apakah ada pesanan lain atau tidak. Kemudian ada variabel integer x sama dengan 0. X sama dengan 0 ini digunakan untuk menampung array atau antrian pesanan yang terhubung dengan variabel total seluruh pesanan. Kemudian ada variabel integer total seluruh pesanan kurung siku x. Ini variabel yang tergabung dengan array satu dimensi yang menampung banyaknya antrian pesanan. Nah, setelah itu pesan yang banyaknya antrian ini akan diproses dari array ini. Nah, kemudian ada variabel float pajak. Variabel ini digunakan untuk menampung total pajak. Kemudian di sini ada tampilan code INDL. Nah, code ini adalah anggota iostream yang digunakan untuk menampilkan baris pernyataan. Jadi, ini nanti akan menjadi perintah outputnya bahwa di program nanti dari baris 37 sampai 4 ini akan ditampilkan. Nah, kemudian INDL ini adalah anggota iostream juga yang masuk sebagai anggota namespace yang digunakan untuk mengakhiri baris atau pindah baris pada hasil layar program. Nah, dan di sini ini adalah konstanta tadi yang kita panggil untuk ditampilkan di program. Code INDL ini
jadi baris baru, dan ini hanya simbol. Nah, itu terus ada tulisan Sailor Floris. Ini nanti juga ditampilkan sampai Kang list menu dan paket. Ini sampai bunga mawar, bunga melati, dan bunga tulip. Nah, kemudian di sini ada perulangan pertama, yaitu do. Perulangan ini perulangan ini menggunakan sebuah pernyataan, yaitu masukkan menu yang dipilih. Menu yang dipilih ada 1, 2, 3, yaitu ada list bunga mawar, bunga melati, dan bunga tulip. Nah, kemudian input yang digunakan adalah variabelnya itu variabel pilihan. Nah, lalu code INDL ini baris baru. Nah, kemudian ada switch. Switch ini pengkondisian yang menampung variabel pilihan tadi. Nah, pengkondisian ini menggunakan variabel pilihannya sebagai patokan untuk menentukan kasus mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini ada kasus 1, yaitu list paket bunga mawar. Ada bunga mawar Old Garden Rose seharga 13.000 per tangkai. Kemudian ada bunga mawar White Rose seharga 15.000 per tangkai, dan bunga mawar kubis seharga 20.000 per tangkai. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan pilihan paket dari antara A, B, dan C. Nah, kemudian disimpan di variabel pilihan paket. Nah, di fungsi if else ini, jika pilihan paket A atau pilihan paketnya itu dengan menggunakan A kecil, maka variabel total paketnya adalah Rp13.000. Jadi apabila kita memasukkan inputannya di sini A, maka total paket ini akan disimpan dengan angka 13.000. Apabila kita memilih B, akan disimpan dengan variabel 15.000. Kemudian apabila kita memilih C, akan disimpan dengan value 20.000 atau variabel 20.000. Nah, apabila selain daripada 3 pilihan ini, maka outputnya yang keluar adalah paket tidak tersedia. Nah, apabila pilihan paket tidak tersedia, maka bernilai salah. Kemudian ada berapa banyak pesanan. Nah, ini yang digunakan untuk menampilkan jumlah pesanan yang ingin diinput yang ditampung di variabel banyak. Kemudian ada total seluruh pesanan kurung siku X, ini sama dengan total paket dikali banyak. Nah, ini digunakan untuk menampung harga paket dikali dengan banyaknya pesanan. Jadi, harga paket yang ada di sini tadi itu dikali dengan banyaknya pesanan yang di input oleh pengguna atau user. Nah, kemudian ada perintah lagi, yaitu apakah ada pesan lain. Nah, ini termasuk mengulang program apabila masih ada pesanan lain. Apabila ada pesanan lain, maka silahkan masukkan inputan datanya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, break ini berfungsi untuk menyelesaikan satu case. Jadi setiap case yang ada di source kode ini, apabila sudah selesai satu case, maka case itu diakhiri dengan break, gitu. Sama seperti case 2 dan case 3, dan penjelasannya sama seperti case 1 yang sudah di atas. Oke. Nah, kemudian di sini baris ke 151 ini ada X++, ini adalah increment atau value pertama sebelum proses increment X sama dengan 0. Nah, kemudian di bawahnya ada will, yes, no, double sama dengan Y, dan yes, no double sama dengan Y kecil. Apabila proses will bernilai benar atau 1, maka pembayaran akan diproses. Apabila tidak bernilai benar, misalnya ini dari pesanan ini tadi bernilai N, kalau Y bernilai 1, kalau N bernilai 0. Jadi,
apabila bernilai 1 berarti kan benar, maka pesanan akan diproses lagi, akan diulang lagi, proses ini tadi akan diulang lagi, maka akan kembali lagi ke proses perulangan yang tadi. Nah, kalau N berarti proses berjalan selesai dan akan dijalankan. Ya, program pembayarannya akan dijalankan. Nah, kemudian ada kode pembayaran. Nah, di sini dimasukkan for in I sama dengan 0, I kurang dari X, dan I increment. Nah, ini adalah proses penjumlahan seluruh array yang disimpan di variabel hasil tadi. Variabel hasil. Nah, variabel hasil itu adalah hasil yang total keseluruhan pesanan. Maksudnya hasil dari banyaknya pesanan ditambah dengan total seluruh pesanan yang ada di sini tadi. Nah, kemudian ada pajak. Pajak ini ditentukan dengan hasil yang dikali dengan 10 dibagi dengan 100 karena proses perhitungan pajaknya sebesar 10%. Ya. Kemudian ada kode total pesanan. Berapa total pesanan yang sudah dimasukkan, kemudian pajaknya, nanti pajaknya akan diproses di sini. Jadi nanti keluarnya dari total pesanan ini adalah hasil dari ini, dari variabel hasil. Kemudian dari pajak ini dari variabel pajak, dan total bayar ini adalah hasil ditambah pajak. Nah, kemudian ada return 0. Ini merupakan pernyataan pengembalian untuk memberitahu kepada sistem bahwa program telah berakhir secara normal dengan nilai 0 yang berarti tanpa kesalahan. Ini ada kurung kurawal tutup. Ini adalah blok penutup kode yang berarti short in kode ini sudah program ini siap dijalankan. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Klik compile untuk menentukan apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, kalau tidak ada berarti kita langsung run. Klik F10 atau klik icon ini. Nah, program kasir Ella Floris. Nah, di sini kita disuruh memasukkan menu pilihannya. Nah, masukkan pilihan menu. Misalnya 1, kemudian enter, masukkan pilihan paket, semisal pilihan paket A, berapa banyak pesanan, misalnya 3, apakah ada pesan lainnya, apabila ingin menambahkan pesanan lain maksudnya, klik Y, dan apabila tidak, klik N. Nah, apabila Y, maka program akan mengulang lagi seperti langkah awal, dan apabila tidak ada pesanan lagi, maka list pembayaran akan muncul dan program sudah selesai. Nah, misalnya Y, kita akan disuruh memilih lagi, misalnya 2, pilih A, berapa banyak pesanan, 1, apakah ada lagi, tidak ada, klik N. Nah, maka list pembayarannya sudah muncul dan program sudah selesai. Demikian penjelasan saya terkait program kasir dengan C++. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.